saya ingin mewawancarai tentang mengenai praktisi resiko keuangan. Nah, yang pertama, pada saat awal mula Pak Karim ini memulai usaha lele, modal dan dana itu dari mana, Pak? Modalnya itu ya dari Hmm, saya, karena dari rencana sebelum setahun mau pensiun, iya. saya udah punya rencana ya. Saya Hmm, udah belajar eh, pelatihan mengenai perawatan bioblok hmm. di Meroyong. Saya belajar sebelum saya pensiun setahun ya, Oh iya. saya belajar dulu. Nah, setelah udah pensiun, nah uang pensiun saya untuk eh, biaya beli ini bak ya, belum beli apa namanya indukan gitu. Itu untuk mengenai keuangan. Jadi untuk modalnya sendiri benar-benar sendiri ya, Pak ya? Iya, itu kan Modal masih sendiri ya? masih saya pribadi ya, Iya. masih aslinya artinya saya pribadi gitu. Kan berkembang, pemerintah melirik banyak kegiatan. Dia datang sendiri, yang bukan saya kan. Oh, datang sendiri. Iya, Oh. dia melihat oh Pak Jokowi bisa bioblok gitu biasa di Jember. Nah, itu baru kita diajak kerjasama, diajak katakan inilah diajak untuk kegiatan di masyarakat gitu, diajak kegiatan pelatihan di Sukabumi, di BBI gitu. Itu Mengenai pas Bapak mengikuti pelatihan itu Bapak mengeluarkan biaya nggak, Pak? Apa ke pelatihnya gitu, Pak? enggak, Oh ya, enggak, itu jadi kita benar-benar gratis gitu. dipanggil karena udah didaftar. Mm-mm. Yang punya usaha-usaha di kampung siapa dicatat. Nah, itu dia diundang untuk pelatihan untuk katakanlah cara penetasan lele gitu. Mm-mm. Itu diundang, setelah diundang di kita pelatihan di sini di BI di Sukabumi gitu. Pas pulangnya setelah selesai kita dapat Mm-mm. dapat indukan satu paket yang sangkuriang, Mm-mm. terus dapat makanan gitu kan, itu dapat ember empat saya segala sih apa seser itu hasil dari pelatihan gitu. Oh, berarti kesimpulannya dari pelatihan itu Bapak tidak mengeluarkan modal ya, Pak ya? Enggak. Malah mendapatkan ilmu dan dapat bantuan juga dari pemerintah Iya, ya, Pak ya? tapi sebelum saya belum pensiun saya Uh, biaya sendiri biaya yang sendiri saya ya, Pak ya? bilang di bioblok ya. Iya, Pak. Itu saya di sana nginep pelatihan 2 hari 2 juta. Oh, Itu biaya sendiri biaya tuh. pribadi Iya, ya. pribadi. Sebelum saya membuka ini saya siapin dulu, belajar dulu gitu. Berarti dari kesimpulannya ini Bapak modal usaha ini dana pribadi gitu ya, Pak ya? Ya, yang Oh ya. jadi Untuk selanjutnya ketika berjalannya seiringnya waktu Bapak membudidaya lele, kira-kira Bapak memiliki dana cadangan nggak, Pak? Dana cadangan atau misalkan tabungan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, Pak? ada Ada. ada ya, kajian saya ada Hmm. untuk sehari-hari dan untuk pengembangan itu Ada dana sampai pribadi, Pak. ada cadangan saya punya. Seandainya saya mengembangkan kan harus perlu dana. Hmm. Jadi memiliki dana cadangan Nah, seperti itu ya, Pak? cadangan ya. Kisarannya modalnya berapa? Pikiran saya ya dari awalnya saya bilang begitu, saya berdua anak saya pelatihan kalau pribadi ya, saya pelatihan berdua itu 4 juta. Pelatihan dia berdua sama anak saya ya, sama bioblok. Nah, terus setelah itu yang saya bilang itu saya punya modal yang dari pensiun sekitar berapa lah, saya kira 20 juta lah saya. Oh, Karena beli 20 juta. bak-bak yang besar itu juga saya beli second tuh. Beli second artinya yang orang-orang yang sudah dia nggak bisa mengembangkan terus dijual murah, nah itu saya beli tuh gitu. Nah yang bak bundar ya, Iya, Pak. AB yang bundar itu yang biru yang buat penetasan saya itu saya beli 3 juta, itu 3 bak yang biru ada buat penetasan itu 3 juta. Second juga itu saya beli di BBI ada gitu. Dari usaha bapak yang dijalanin sampai sekarang kira-kira balik modal nggak? Saya rasa alhamdulillah bermodal gitu. Nah cuman yang saya bilang sekarang ini dalam kondisi habis katakan COVID, nah itu untuk kembali saya rasa bukan kita aja lagi ya menurun masalah
usaha kali ya. Iya Pak. Karena dari efeknya banyak, jadi orang mau merayap di ini, terus juga kan habis covid dananya bagaimana kan Oh, iya. gitu, itu kesulitan. Termasuk saya agak menurun masalah pemasaran yang saya bilang itu, penjualan bibit. Kan nah, itu saya minta, kan saya pernah bilang mau bibit saya banyak di sana numpuk nih gitu. Artinya ukuran berapa aja ada. Saya pemasaran mau naik online juga udah saya melalui online sama anak saya. Yang ada online kan, kalau kan bentuknya ini hidup kan sulit ya. Dia bayar cash dulu kan, kita mesti kirim gitu. Kadang-kadang dia membatalkan gitu. Sedangkan itu resikonya kalau mau kalau ikan hidup. Kalau misalnya lain-lain kan, misalnya barang itu kan gampang ya. Kalau barang hidup itu sulitnya begitu. Ketika kan tadi Bapak berbicara mengenai COVID ya Pak ya, 19 gitu. Ketika Bapak kekurangan dana, apakah Bapak pernah berpikir untuk meminjam uang ke bank gitu Pak, atau ke mana, ke koperasi kah? Gini ya, pernah saya pinjam di Antam. Antam artinya ada pendidikan yang dikelola dari kecamatan. Itu saya didaftarkan, dipinjamin dari UKM UI. Oh. Mbak Rian namanya, dia pegang di situ pinjaman, dia kerjasama UI Pancasila dengan Antam. Oh iya. Ya, jadi yang punya usaha itu dipinjemin sama dia dengan bunga yang rendah. Bunga yang rendah. Ya, jadi saya ikut itu di UI. Di samping itu dia dipinjemin, dia setiap ini ada pelatihan untuk cara pemasaran, untuk cara produk-produk yang apalah label lah segala ya. Tapi kan kalau misalnya saya sendiri, misalnya lele kan sulit gitu. Kalau yang lain misalnya dia jual apa barang gitu, iya, Pak. segala label segala apa itu ditingkatin terus pelatihan di UI gitu. Untuk syarat pengajuannya mudah nggak Pak? Itu mudah. Jadi kita kan sebenarnya ada, kalau kita udah punya usaha kayak gini, itu dari kecamatan ada. Namanya itu di kecamatan dia ngontrol juga. Terus dari wali kota Budias namanya, itu namanya penyuluh gitu. Dan dari kelurahan juga ada gitu. Jadi kalau sana kita punya usaha ya selalu di daftar. Jadi ada kegiatan pelatihan itu dipanggil gitu. Jadi jawabannya mudah ya Pak ya, ketika kita sudah memiliki usaha ya Pak? Iya, untuk pinjaman tawarin. Cuman karena saya nggak mau gitu, artinya beresiko. Saya sebisanya aja. Artinya saya selama ini nggak ada utang lah artinya. Saya enjoy aja, berarti nggak terlalu pikir untuk itu. Kalau kita pinjam kan harus bagi mengejar itu, tapi saya nggak semua. Ini di Antam pun belum lunas, saya lunasin. Jadi karena pensiun saya nggak tahu beban, nggak mau beban lah. Artinya sebisa saya untuk mengingatkan kegiatan. Kan orang-orang kalau misalnya pensiun kan ya terlalu diem aja juga kan stres. Banyak yang stres, yang ini, nah itu saya cari kegiatan, senangan gitu, hobi, saya seolah-olah saya hobi gitu. Ketika ini kan Bapak kan membudidaya kan pasti ada keuntungannya Pak ya. Nah dalam keuntungannya itu, apakah Bapak ada kepikiran untuk menambah produksi gitu Pak? Produksi saya kira juga gini ya. Produksi saya juga produksi juga sudah banyak ya. Masalah produksi kan sekarang kita lagi pikir masalah pemasarannya juga. Makanya dalam pemasaran kondisi ini konteks lagi menurunnya masalah pemasaran bibit apa segala ini. Nah saya coba menggunakan lahan-lahan yang di tempat saya yang belum saya gunakan. Kayak misalnya di bak-bak samping itu di sana kan ada. Nah kita tanamin anggur rencana. Anggur naik kan di atas, kosong lagi dia gitu. Gitu. Karena pengen kita mau nambah kegiatan lagi, tapi di sini aja gitu, nggak terlalu jauh. Kita mau lihat lahan yang kita belum gunakan. Nah itu contohnya di atas belum kita gunakan, nah itu kita gunakan. Ini juga sini kita gunakan. Nah lahan-lahan yang sekecil apapun di sana kamu lihat ntar ada saya gunakan. Yang tadinya nggak digunakan orang, artinya menggunakan lahan yang nggak pakai lah gitu. Jadi rencananya mungkin menambah produksi tapi buka di bidang lain ya Pak ya, seperti anggur gitu ya Pak ya.
yang berkaitan juga anggur sama ini kan artinya berkaitan. Ya, akhirnya kita buat pupuk buat nyiram gitu. Untuk saat ini nih Pak, yang Bapak alami resiko apa dalam segi keuangan Pak? Keuangan Iya. ya, kayak gimana ya? Lancar aja kan? Lancar aja kan ya. Lancar aja ya. Nah, harga bawang memang sekarang lagi naik. Nah, itu yang sekarang resiko sekarang. Harga untuk ini ya, harga pakan lagi naik terus. Dan kondisi dengan habis Covid juga, masalah itu. Dan harga konsumsi ikan itu naiknya cuma sedikit gitu. Yang tadinya biasanya saya jual 19 sekilo untuk konsumsi, sekarang 24 ribu gitu. Itu pun di pengecer ya. Kalau di ini 21 ribu sekilo. Nah, ini kondisi tidak sesuai dengan gitu, makanan gitu. Itu yang sekarang petani itunya lagi agak kesulitan itu. Nggak tahu tuh ya, saya bingung sama pemerintah sampai dia di sini nggak membuat itu kan kayaknya dari luar kali ya, kalau misalnya popan itu Kebijakan gitu. Jadi kenapa nggak bisa mengatasi petani-petani peternak itu kayak gitu. Nah, kalau di Sukabumi tempat saya pelatihan itu dapat indukan, itu dia buat sendiri karena ada mesin pembuat makanan. Yang buat makanan itu lebih murah di sana. Kalau kita mau beli di Sukabumi kemarin kan ongkosnya juga ini besar, juga harus partai banyak besar kan kalau beli di sana. Saya udah cari harga yang di sana, dia buat sendiri tuh. Di sana kan membuat segala indukan gitu. Ini kesulitan saya di sana. Kecuali kita berkelompok di sini berapa orang, Baru di iya beli misalnya berapa ton gitu ya, satu truk kemarin dibagi-bagi begitu. Itu yang belum. Nah, saya lagi mau cari baru supaya ke sana udah kontak-kontakan gitu. Cuman kalau misalnya kita beli misalnya 10 karung, 20 karung itu kan ongkosnya lebih besar malah. Berarti pendapatan Bapak ini berarti nggak ini apa sih, nggak menentu gitu setiap ini. Nggak menentu. Gara-gara ada apa tadi kenaikan harga gitu. Harga tinggi benar naiknya. Ini sekarang kita tani kayak gitu sekarang. Tapi Bapak pernah nggak sih kayak mengajukan gitu di sekitar lingkungan sini seperti beli alat dari yang Bapak tadi bilang di Sukabumi untuk diterapkan di Jakarta gitu? Pernah ngajuin nggak gitu Pak? Misalkan kan contoh kan Bapak punya nih koperasi juga kan di Jakarta seperti UMKM gitu. Maksudnya pernah nggak sih Bapak kayak bilang ngajuin gitu, kita bikin beli alat gitu untuk alat pembuat pakan yang tadi Bapak bilang di Sukabumi untuk bisa diterapkan di Jakarta?